nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada yang narik gue. Hati gue ngomong nih, hati gue sadar, Nan, ngapain lu mau kemana? Hati gue ngomong, tapi langkah kaki gue jalan terus ke arah pantai. Jadi kejadian ini sama tahun 2001 juga, setelah gue mengalami itu yang pemakaman Cina itu. Nah, bulan Juli kalau nggak salah, beberapa minggu sebelum gue ulang tahun. Seperti biasa, kalau udah mau liburan semester, gue cerita sebelumnya gue punya geng nih, ya, gue punya geng. Sebelum liburan semester udah pada ribut tuh, udah pada repot nentuin tempat nih, kita mau kemana. Jadi ada gue, Surahman, halo Man, Suparman, kangen sama lo, sama Amit. Kemana nih? Ke air terjun atau mau ke gunung atau mau ke pantai? Cobalah sekali-kali ke pantai. Akhirnya udahlah ke pantai. Pantai mana? Kata si Surahman, kayaknya ke Pantai Cerita enak deh. Ada yang komplain tuh, enggak enak, pantainya sempit. Ke ini aja, Karangbolong. Nah, ngapain sih ke Karangbolong? Kata si Suparman, udah ke Carita aja lebih enak, banyak saung-saungnya, jadi kita kalau mau mandi nggak repot. Ternyata memang benar banyak saungnya. Akhirnya udahlah kita sepakat ke Carita. Gue, Suparman, Surahman, Amit. Berempat doang kan nggak seru tuh. Akhirnya kita konfirmasi ke pembina pramuka. Pak Abdul, kangen Pak Abdul. Ayo boleh saya ikut ya. Dia pembina pramuka kan di sekolah gue. Mau ngajak siapa lagi Pak? Mamangnya, Kanakip, halo. Ikutlah tuh Kanakip, tata usaha TU. Terus ada Pak Rafiq juga. Jadi 3 orang tuh. Kak Rohman, Pak Abdul, Pak Rafiq, sama Kanakip. Mereka ikut tuh 3 orang guru. Kita berangkat di hari Sabtu siang, kalau nggak salah Sabtu siang kita berangkat. Udah sepakat kita ke Pantai Cerita. Dari sekolah menuju ke Pantai Ceritanya kita naik bis. Nyampe, gue flashback dulu. Seperti biasa, gue kalau kemana-mana, apalagi nih beberapa minggu sebelum gue ulang tahun, pasti gue dilarang keluar. Tahu kan, orang tua gue, kalau gue kemana-mana nggak boleh. Ya, takut pulangnya itu kan. Nah, akhirnya sebelum gue berangkat, seperti biasa lah, gue nyolong-nyolong, ngemasin baju. Kayak lu ke ini? Kayak gue ke Parakan Salak. Kayak gue ketemu si Kanan itu. Udah gue sembunyiin. Pas hari Sabtunya pagi, Sabtu sekitar jam 12-an lah, habis zuhur kita berangkat. Naik bis yang menuju ke arah Pantai Cerita. Ada bisnya tuh yang kalau jalan ngebut kayak Valentino Rossi. Jadi pas di bis, si pembina pramuka gue ini ngomong, "Pak, seru nih kalau begini nih, nggak asik." Nah, memang mau gimana lagi? Nyampe di mana sih? Itu ada namanya apa? Krakatau Steel ya? Nah, ya. Tahu. Sebelum Krakatau Steel, turunlah kan, padahal itu bis nyampe pantai. Kata pembina pramuka gue, turun sini aja yuk. Masih jauh pantainya. Udah sini aja. Ngapain? Kita ngegembel. Tahu kan istilah ngegembel? Ganti-ganti mobil atau jalan. Pas turun di depan Krakatau Steel, nunggu mobil nih, mobil apapun yang lewat, ya kayak di luar negeri lah, nebeng. Iya, nebeng pick up gitu. Nebeng pick up sekitar 20 menit, lewatlah mobil tuh, mobil bawa kelapa, pick up bawa kelapa. Pembina pramuka gue ngomong, "Kang, numpang ya, mau kemana?" "Ke Carita." "Iya teh, masih jauh," katanya. "Carita mah di depan sana." "Yaudah, saya anterin. Tapi nggak nyampe pantainya ya. Saya nggak lewat situ soalnya, saya belok." "Yaudah nggak apa-apa Kang, yang penting deket." Naiklah kita tuh di pick up kelapa. Emang sih bener seru ternyata. Udah pas akhirnya nyampe di tempat tujuan si tukang kelapa ini yang bawa mobil, pantainya masih jauh kan. Turun lagi tuh sekitar jam 3-an sebelum asar. Pas turun kita di pinggir jalan nunggu mobil apa lagi nih yang lewat. Ada truk lewat, diberhentiin. "Oh iya boleh, saya juga mau ke dekat Pantai Cerita, nggak apa-apa, naik aja." Tahu nggak itu truk apaan? Kambing. Seriusan itu truk isinya kambing. Yakin nih gue gituin naik. "Ayo naik." "Pak, males, bau banget." Nah kan Pak Rafiq ini badannya agak gemuk kan. Nah namanya truk tinggi.
Udah kita berusaha narik dia. Pak, ayo naik, nggak bisa. Makanya jangan kegedean badan. Akhirnya dengan susah payah dia naik. Udah tuh seru sih emang bareng kambing. Nah sekitar ada mungkin setengah jam, setengah 4. Supirnya bilang, nih kita udah nyampe nih di Pantai Cerita. Tuh kalian sama Akang tinggal ke kanan sedikit belok, udah langsung Pantai Cerita. Tinggal capeknya doang, gue bilang kan. Yaudah deh, turun. Oh udah pada senang tuh. Muka udah pada kucel semua, baju udah pada bau. Masuk, ngambil tiket pendaftaran. Kan ada tuh, kalau kita kayak gunung juga kan. Sebelum masuk kawasan pantai, kayak ada simaksi gitu ya. Ada retribusinya juga. Setelah bayar retribusi ditanya, ngapain sore-sore ke pantai? Nginep atau mau camping atau pulang lagi? Rencananya mau camping. Oh yaudah nggak apa-apa. Itu pas berarti Sabtu malam Minggu ya. Masuk tuh kita masuk. Nah kebetulan pas masuk, tahu kan kalau pantai ada saung-saung, ada warung-warung yang jualan kan. Cuma satu warung doang yang buka, yang lainnya tutup. Ternyata selain warung itu dibikin warung, dia tinggal di situ juga. Rumahnya di situ. Rumahnya di situ juga. Datang pembina pramuka gue ya, istilahnya basa-basi lah. Kan kalau sudah sore toiletnya ditutup tuh, karena memang toilet umum. Minta jangan ditutup, salah satu atau dua toilet jangan ditutup buat kita mandi. Akhirnya boleh lah sama si tetehnya, ya toilet nggak bakal saya tutup sampai pagi. Kita udah bawa tenda nih, tau kan tenda zaman dulu, tenda pramuka, bukan tenda yang kayak sekarang yang bawahnya bolong, yang bisa muat 12 orang. Iya. Udah akhirnya kita taruh semua di saung, rebahan dulu, sholat asar. Habis sholat asar, terserah tuh yang mau main ke pantai. Gue enggak, gue tetap rebahan karena gue capek. Temen gue si Suparman, Surahman, Amit main semua ke pantai, gue enggak, gue rebahan. Nah sekitar jam 4:30 atau jam 5-an mereka balik, mandi tuh, bongkar tas, bongkar logistik. Si pembina pramuka gue ngomong, mau di saung atau buka tenda di pantai? Buka tenda aja lah, nggak seru kalau di saung. Pada setuju kan buka tenda? Ya udah buka tenda, tapi jangan sekarang, rebahan dulu aja di saung, lebih enak. Oke lah, rebahan sampai sekitar 5:30. Kejadian itu gue alami sebelum maghrib. Gue udah ngerasa nggak enak. Jadi gue pas pergi itu gue baru nyadar kalau gue pakai baju seragam sekolah. Lu doang apa? Gue doang. Lu doang pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah. Karena malas ganti kan. Lo kan tahu kalau gue pergi pakai baju biasa nenteng, pasti orang tahu gue udah ngelarang, nggak boleh. Sekitar jam 6 lewat sekian lah. Udah mau sunset, tapi cerah banget, langit cerah. Sunset juga kelihatan. Jam 6:15 atau jam 6 kurang 10 deh. Seingat gue sekitar jam segitu, pokoknya udah mulai kuning banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada yang narik gue. Nah ini kan, jadi gini, ini saung, ini warung, depan pantai. Oke. Di samping saung berjejer pohon kelapa tuh. Tiba-tiba seperti ada yang narik gue. Kayak ada yang ngajak gue buat ke arah pantai. Jadi temen gue sama pembina pramuka sama guru-guru nih masih santai di saung, nyiapin makan. Sempet sih gue kayak orang kena hipnotis. Gue jalan, ada yang nanya, "Nan mau kemana?" Gue cuma nengok begini doang. Langsung gue balik lagi, gue jalan. "Nan mau kemana?" Akhirnya gue nggak menghiraukan. Dipanggil lagi, "Hei mau kemana? Mau maghrib." Hati gue ngomong nih, hati gue sadar, "Nan, ngapain lu mau kemana?" Hati gue ngomong, tapi langkah kaki gue jalan terus ke arah pantai. Bukan ke arah lautnya ya, ke arah pantai. Ke arah pantai, jalan. Nah, di pinggir pantai ada pohon kelapa tinggi, batangnya tuh besar. Lo tau nggak bawahnya gerowak? Tau nggak gerowak? Itu lubangnya. Oke. Nah, coak gitu bawahnya, gerowak. Gue nengok ke arah pohon itu, seperti ada yang ngajak gue, "Nan, duduk di situ." Akhirnya gue ke arah pohon kelapa itu, gue duduk begini nih. Jadi ini pohon kelapa bolong, gue duduk begini depan pantai sama laut. Gue duduk begini nih, kayak orang cengok, kayak orang bego, duduk begini aja. Mereka juga masih kedengeran nih, "Nan, mau maghrib, ngapain ke pantai?" Tapi gue nggak menghiraukan, tapi di hati gue nih ngomong, "Lu ngapain di sini? Mau maghrib lu, balik," gitu. Yang anehnya, gue nggak bisa ngapa-ngapain.
Jadi setelah gue duduk, gue nongkrong begini, gak lama kemudian dari arah sebelah kiri ada anak sepantaran gue jalan. Jadi posisinya ini gue pantai laut, dia itu ada di pinggir lautnya, kakinya separohnya sebetisnya tuh udah tenggelam. Tahu kan? Jadi belum kayak orang main air lah. Iya. Jalan dari kiri, seret, gontai jalannya gontai sambil nunduk. Walaupun sunset, otomatis masih kelihatan kan, karena memang jaraknya nggak jauh. Gue masih bisa ngelihat, rambutnya basah, bajunya basah. Dia jalan sambil nunduk, pakai baju sekolah, seragam sekolah. Cowok cewek ini? Cowok. Seragam sekolah, putih abu-abu. Dia jalan pelan. Tahu nggak sih kayak orang di jalan di pinggir pantai gini nih, sambil mainin air, jalan begitu. Tapi sambil nunduk, jalan sambil mainin air, nunduk, kayak orang linglung. Pas jalan, dia balik lagi. Jadi dia cuma bolak-balik, mondar-mandir mainin air pelan. Nah, gak lama kemudian, pas beberapa kali dia bolak-balik, berhenti dia tepat di beberapa meter di arah gue, sambil duduk begini masih. Tapi jarak kita udah hadap-hadapan nih. Gue duduk di bawah pohon begini sambil ngeliatin, dia udah di depan gue, di depan, tapi posisinya masih di pantai itu, masih di area dia main. Kelihatan kan, mukanya jelas lebam biru gitu. Lebam biru. Jadi apa sih? Kayak orang kelamaan berendam gitu loh. Pucet biru. Pucet enggak, cuma lebam biru bengkak. Akhirnya dia ngangkat muka begini nih. Kelihatan semuanya. Bengkak lebam. Nah, pas dia lagi ngangkat muka begini, tiba-tiba gue teriak. Wah! Teriak sekuat-kuatnya gue teriak. Kaget gue kan. Wah! Pas teriak, dia balikin badan. Si pelajar ini balikin badan ke arah laut. Jalan, akhirnya sampai tenggelam. Dan pas dia tenggelam, hati gue ngomong nih, Nan lo kenapa? Gue lari ke arah laut juga. Ngikutin dia. Gue lari ke arah laut. Untung nih teman-teman gue sama pembina pramuka sama guru-guru dengar teriakan gue. Si Runan kenapa itu? Nan, masih kedengeran nih mereka teriak. Tapi kaki gue nggak bisa gue kendaliin. Hati gue terus ngomong, Nan jangan. Wah, gue udah kayak dihipnotis. Beberapa meter lagi gue udah mau nyampe laut. Kaki gue udah basah nih. Diseret. Gue ngerasa badan gue kayak nyeret. Diseret, seret, Nan. Sadar, Nan. Nan, sadar. Kamu kenapa? Yang gue inget sih, itu suara pembina pramuka gue sama teman-teman gue. Gue diseret, dibawa ke saung. Gue masih teriak-teriak, masih berontak. Akhirnya gue inget, gue ngeliat kayak tangan pembina pramuka gue ditempelin ke jidat gue begini. Kan posisi gue direbahin di saung begini kan, ditempelin tangannya. Gue pingsan langsung. Pas gue pingsan, gak lama kemudian gue sadar. Ditanya, lagian kamu ngapain sih maghrib? Dipanggil emang gak denger? Kak, saya denger, tapi ini gak bisa ngelawan, kaki saya gerak terus. Gue bilang, gerak gimana ya? Gerak kayak orang hipnotis. Saya denger nih, Kak Roman manggil saya denger. Kan saya nengok kan? Iya. Tapi kayak dia merintahin terus jalan. Akhirnya saya disuruh duduk di pohon. Ya itu ngelihat orang pelajar sama kayak saya pakai baju begini juga. Di mana? Ya itu tempat saya lari. Gue jawab kayak gitu. Nggak lama datang si teteh yang punya warung bawa makanan. Si Ujang udah sadar. Iya teh. Emang tadi kamu ngeliat apa? Kata si teteh itu. Saya ngeliat ada anak sama kayak saya pakai seragam sekolah di situ. Gue tunjukkan arahnya di situ teh. Kaget lah si teteh yang punya warung. Saya lupa mau ngingetin kamu. Di sini tuh nggak boleh pakai seragam sekolah. Emang kenapa teh? Seminggu yang lalu ada yang tenggelam di situ. Pakai seragam sekolah laki-laki. Ya sama kayak kamu, seumuran kamu digituin. Saya lupa mau ngasih tahu. Maaf ya Jang ya.
untung kamu nggak ngikut juga, kata si tetehnya. Emang kenapa? Ya memang nggak boleh pantangannya. Tanya lagi sama si teteh, orangnya kayak gimana? Pokoknya teh setinggi saya, rambutnya agak dibelah, mukanya lebam, kayak kelamaan tenggelam di air. Ya memang dia baru ditemukan setelah beberapa hari dia tenggelam. Dia tenggelam di situ kan teh? Iya, itu ditemuinnya di situ. Yaudah sekarang kamu ganti baju, kata si tetehnya. Gue ganti baju. Pas ganti baju, sholat maghrib, 6:30 kita makan. Udah tuh, akhirnya jadi nggak buka tenda? Nggak jadilah, takutnya nanti kenapa-napa lagi, kata pembina pramuka gue. Udah tidur di saung aja, nggak usah buka tenda. Habis makan, kita nggak jadi buka tenda. Ajan Isya lah kedengeran. Ajan Isya kita jamaah lagi. Si teteh ngasih tahu, di sini juga ada kok, nggak jauh dari, kan kalau daerah sana masih ada bukit-bukit kan. Di sini juga ada tuh curug tapi kecil, air terjun tapi kecil. Ini dari sini nggak jauh, kamu tinggal nyebrang aja. Kan depan jalan raya, kata si teteh, tinggal nyebrang jalan raya, udah tuh masuk pintu curugnya. Pembina pramuka gue nih iseng, ke air terjun yuk, malam-malam enak kali. Ngapain kak malam-malam ke air terjun, emang buka? Coba aja dulu, mumpung di sini daripada iseng di sawung terus. Udahlah, gue pembina pramuka gue, Kak Rohman itu, sama Suparman sama Surahman kalau nggak salah, ke air terjun tuh, jalan. Di sini ya nungguin ya, Pak Nakib sama Pak Rapik. Oh iya, kita jalan ke air terjun. Jadi sebelum nyampe air terjun memang ada pemukiman tuh, tapi udah sepi, udah nggak ada orang. Nah, pas kita lagi jalan, ini ada kejadian lucu banget. Kita tuh nggak fokus sama jalanan karena memang nggak tahu arahnya kemana, kesasar lah. Tiba-tiba ada suara orang ketawa, laki-laki gede banget. Wah, nyari ke kanan, nyari ke kiri. Kak Rohman, kak, apaan? Siapa yang ketawa? Diem semua. Sampai sekitar 3 kali ketawa, wah, ngacir lah kita tuh. Bukan larinya putar balik, malah terus lari ke depan. Karena saking takutnya, lari tuh. Pas lari, tiba-tiba karena kesasar, mentok lah. Klek. Ada gapura. Tempat pemakaman umum desa apa gitu, gue lupa. Jadi lu nyasar ke makam? Ke makam. Kak, apaan? No, ya, kan makam, kata pembina pramuka gue. Ini gimana? Udah itu ketawa lagi tuh. Wah, langsung kita putar balik, lari. Ngacir, balik lagi ke warung. Udah nyampe warung, ngos-ngosan kan. Ditanya sama si tetehnya. Duh, kenapa kok balik lagi? Teh, nyasar ke kuburan. Iya ya, saya lupa. Memang di sebelah sana ada kuburan. Kamu harusnya ke kiri, kata dia. Akhirnya dimarahin tuh. Lagian ngapain sih malam-malam nyari air terjun, emang buka? Nih, iseng, gue bilang. Terus kenapa ngos-ngosan? Ceritain. Ya, ada yang ketawa. Apaan yang nggak tahu, suaranya pokoknya ketawanya kenceng banget. Udah ketawa, kita salah jalan. Harusnya putar balik, malah lari ke depan. Nyasar ke kuburan. Nah, jadi intinya sih seperti yang udah-udah, kalau kemana-mana izin sama pamit, itu yang penting. Gue tuh kalau kemana-mana intinya nggak boleh orang tua gue selalu ngelarang gue kalau gue misalnya mau nyebrang pulau nih, nggak boleh. Ngapain lo nyebrang pulau? Pernah ada suatu kejadian nyebrang ke Pulau Seribu, Pulau Pramuka. Pas udah nyebrang, mau balik lagi nih, mau arah balik dari Pulau Pramuka mau ke baliknya. Beberapa meter mau nyampe pantai, perahu gue terbalik. Perahu yang naikin? Terbalik. Serius? Lalu tenggelam dong? Tenggelam. Tapi untungnya cetek cuma sekitar 2 meteran. Terbalik perahunya. Kalau udah dikasih firasat sama orang tua, ya udah deh, jangan pergi. Jadi lu nggak boleh deket-deket air bang ya, laut ya? Laut, jadi jangan pantangannya udah jangan di laut kalau kata ibu gue. Akhirnya ya udah, semenjak itu kalau kemana-mana ya gue sekarang selalu izin. Yang gue anehnya sih sampai sekarang gue masih penasaran si pelajarnya ini tinggalnya di mana. Si tetehnya nggak ngasih tahu. Tapi yang jelas dia tenggelam di situ. Beberapa hari kemudian baru ditemuin dengan kondisi yang sama, udah pada bengkak semua karena memang kelamaan di air. Ini sekitar tahun 2016-2017 ya. Ibu gue kan pedagang nasi uduk nih. Jadi sebelum gue berangkat kerja, biasa gue bantu ibu gue dulu masak gorengan lah, tempe, bakwan, risol, pisang. Jadi jarak dari dapur
ke warung tuh nggak jauh, sekitar 5 meteran. Jadi kalau ada orang ngobrol atau mereka ngegosip, ngegibah, kedengaran dari dapur. Ada nih salah satu pembeli curhat ke ibu gue. Ibu gue kan kalau di kampung gue atau di rumah dipanggilnya Bude kan. Bude, tadi malam nih saya digangguin. Gangguin apaan? Itu pintu rumah saya. Dia kan ngontrak. Pintu kontrakan saya ada ngetok-ngetok. Pas ditengok nggak ada. Terus nggak lama kemudian kedengeran suara orang nangis. Jelas banget kayak di belakang saya. Cewek. Iya, suara cewek nangis. Langsung saya gemeteran kan, kata dia. Saya cari suami saya udah tidur, saya bangunin. Mana nggak ada orang? Itu ada yang nangis. Mana? Tadi ada yang nangis. Udah, ayah nggak usah tidur. Udahlah tuh, seret satu orang. Datang lagi nih, pembeli lagi, ibu-ibu juga. Bude, kenapa emang? Itu tadi malam jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah, kata dia. Ada yang nangis di kamar saya. Cewek. Beneran cewek? Iya bener. Tadi juga si itu cerita. Dia digangguin juga. Kontrakannya diketok-ketok terus ada yang nangis. Kamu juga digangguin? Iya Bude. Oh berarti setelah ini pindah ke kamu kali, kata ibu gue sambil bercanda. Gue denger lah dari arah dapur. Gue cuma senyum aja. Udah tuh, besoknya sama kejadiannya. Ibu gue masih jualan. Ada lagi yang curhat. Aduh Bude, saya kaget subuh-subuh. Emang kenapa? Tahu kan toren buat air. Air ya. Nah, Bude. Kenapa lagi? Tadi malam subuh saya lagi mau nyalain air. Jadi dari arah toren tuh, dari penampungan air kayak ada yang terbang, dia bilang. Apanya nggak tahu. Pas saya nengok dari arah belakang saya ada suara cewek nangis. Lah kemarin juga si ini digangguin. Sekarang bagian lu ya digangguin. Iya Bude. Akhirnya saya nggak jadi nyalin air. Saya suruh suami saya nyalin air. Udah tuh, dia pulang. Datanglah orang yang beli nasi uduk lagi. Cerita lagi setelah basa-basi. Tadi malam Bude jam 8. Saya lagi mau jemur baju. Saya kira apaan. Terus kelebatan lewat seret. Saya nengok, nggak ada apa-apa. Suara cewek lagi nangis di belakang saya. Jam berapa? Jam 8. Nah itu digangguin, dia lagi mau nyalin air subuh jam 4. Lu digangguin jam 8. Berarti udah dapet jatahnya masing-masing. Hari kedua, ketiga, sampai seterusnya. Banyak tuh cerita-cerita. Mereka cerita ke ibu gua. Mereka diganggu dengan suara tangisan. Tapi pernah gue tanya, ada yang lihat wujudnya nggak? Nggak ada, cuma nangis doang bang. Oh. Nah, ternyata setelah mereka curhat, jatahnya rumah gue. Jadi kan ibu gue tuh kalau mau prepare buat dagang dari siang nih, dari jam 2 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam tuh udah beres lah, udah ngepel segala macam. Gue udah tidur. Jadi pas ibu gue lagi mau ngepel rumah, tiba-tiba, Nan, bangun. Itu jam 11. Bangun Nan. Ada apaan sih Bu? Bangun, udah buruan, ibu takut. Ada apaan? Ada yang nangis. Nangis? Siapa yang nangis? Nggak tahu tuh. Jadi kan rumah gue nih, ini tembok. Ini tembok rumah. Belakang itu ada space lorong buat satu badan. Nah, tuh Nan dari arah situ. Biasa kali orang berantem, kalau nggak orang pacaran. Jadi emang tuh space itu sering dipakai tuh buat pacaran tuh. Atau kalau lagi ada ngetrek-ngetrekan, yang dikejar polisi, ngumpet tuh lari ke lorong itu, ke lorong rumah gue. Sekarang udah ditutup, biar nggak dipakai buat macam-macam lagi. Nggak ada. Pas gue bilang nggak ada, tahu-tahu jelas banget, sejelas-jelasnya Jo, suara cewek lagi nangis. Lo tau nggak sih cewek nangis tapi kayak nggak keluar air mata, kayak nangis bohongan gitu loh. Di belakang gue, ibu gue denger lagi, langsung merinding ibu gue begini, dibanting sapu sama dia. Kesel dong gue ngomong kasar nggak apa-apa ya. Bang, lo anjing, setan, gue gituin. Kalau berani muncul jangan nangis. Berhenti suara tangisannya. Setelah suara tangisan berhenti, pintu rumah gue kebuka kayak gini nih. Kebuka sendiri, tau langsung brak, dibanting sama dia. Pas pintu dibanting, kayak ada sekelebatan cahaya. Seret. Gue ikutin tuh sekelebatan cahaya itu. Muka gue masih kucel banget karena gue udah kesel. Gue ikutin
Pas gue ikutin, memang arahnya ke lorong itu. Pas ke lorong, gak lama kemudian, di lorong ada lorong lagi kecil banget. Cuma muat, segini lah nih lorong ini. Jadi ada lorong yang satu badan, ada lorong lagi kecil. Jadi ini rumah orang. Ini lorong, bawahnya ada comberan atau got. Karena memang gelap, gue udah nggak mikirin takutnya. Yang gue pikirin karena gue kesel. Ibu gue diganggu. Gue kejar tuh. Pas gue kejar, sampai di lorong yang kecil itu. Di ujung lorong, padahal kecil segini ya, dia namanya makhluk halus. Lo tau nggak? Ini nggak kayak yang di channel-channel itu yang udah berbentuk, bisa lo sentuh, bisa lo pegang. Belum. Jadi bentuknya masih hologram, tau nggak? Oh. Tahu kan bentuknya hologram, jadi kayak berupa bayangan doang. Jadi ini lorongnya begini. Jadi si Miss Universe alias Kun itu berdiri di tengah-tengah begini nih. Jadi separuh badan punggungnya di tembok, separuh lagi ininya di tembok juga. Jadi nembus begini. Tapi separuh doang. Separuh. Jadi badannya tuh tembus tembok depan belakang, tapi melayang, kelihatan jelas. Rambut panjang sampai seperut, kanan kiri. Kayak pakai gaun putih gitu, dia nunduk. Gue kesel kan, itu jam 11 malam loh, baru jam 11. Gue nanya secara ngomong, verbal. Sialan lo, ngapain lo ganggu ibu gue lagi jualan? Dia diem aja. Berarti lo yang gangguin semua tetangga gue ya selama ini? Dia begini, ngangguk doang. Kenapa sih lo iseng banget? Ibu gue lagi jualan, jadi takut kan? Dia cuma diem. Pas diem, emang kenapa yang bikin lo gangguin semua orang? Dia ngomong tapi secara batin. Secara batin dia ngomong. Sedih banget suaranya. Saya tadinya tinggal di sini. Dia sambil nengok. Saya tadinya tinggal di sini. Gue tanya, di mana? Dia nengok ke arah kanan begini. Pelan. Nah, arah kanan itu lurus banget lempangnya tuh kamar mandi. Jadi dulu itu ada sebuah rumah, sekarang udah dibongkar, udah bertahun-tahun lalu lah. Dibongkarnya udah bertahun-tahun lalu. Ada sebuah rumah, dulu sebelum dibongkar, memang gue sempet jadi anak si pemilik rumah itu, temen dekat gue, teman main gue. Jadi gue kalau lagi iseng main ke rumah dia. Nah pernah suatu saat gue kebelet lah, pengen pipis. Namanya gue sebut aja si A. Gue mau ke minjem toilet dong, kamar mandi. Gue tuh di belakang. Pas gue masuk area dapur, gue langsung merinding. Gila nih dapur serem amat, gelap lagi. Mau buka pintu, gue langsung gak jadi. Pas gue buka pintu, kayak orang merhatiin gue terus gitu loh. Gue gak jadi deh, gue pulang aja. Gue kencing di rumah gue aja. Emang kenapa? Gak jadi. Nah akhirnya, besoknya gue main lagi tuh ke rumah si A. Dia nanya, ngeliat apaan di kamar mandi kemarin? Enggak, udah gak apa-apa, jujur. Udah pada biasa aku di sini. Iya, kayak ada yang merhatiin cewek. Ya memang di situ tempatnya, di kamar mandi, kata si A. Oh ya udahlah. Akhirnya itu rumah dijual, dibongkar. Setelah dibongkar, karena memang mau dibangun perumahan lah. Di situ belum pindah kan, jadi dibiarin dulu sampai jadi kebun pisang, jadi tempat sampah, jadi kandang ayam. Nah setelah si Miss Universe alias si Mbak Kun ini nengok ke kanan, oh ternyata bener dia tinggal di kamar mandi. Udah tuh, gak lama kemudian ada orang lewat nih, pakai baju koko sama sarung sama peci, habis pengajian. Dia ngeliat gue kan, ngapain mas? Nih, ada Kunti, gue bilang. Di mana? Tuh, dia datang nemenin gue di lorong. Oh itu ya ternyata. Dia ngeliat juga? Ngeliat, dia ngeliat. Akhirnya dibacain doa sama si ininya, hilang. Pas hilang sempat nanya tuh, kok bisa ada di situ, kata dia. Itu dia gangguin semua orang. Dia bingung, dia mau pulang, rumahnya udah dibongkar. Gue sempat mikir, itu kan rumah udah dibongkar dari dulu. Kenapa dia gangguinnya baru sekarang ini? Jadi sekitar ada 5 atau 6 tahunan udah dibongkar. Kenapa dia baru gangguin sekarang ini gitu loh. Ternyata dia bingung. Tadinya dia udah pindah ke tempat lain. Dibongkar lagi. Balik lagi ke sini. Pas balik ke sini dia tuh pusing. Mau tinggal di mana? Akhirnya ya udah keliling-keliling. Di toren lah, di pohon pisang lah, gangguin orang lah. Terus di kamar mandi orang lah. Intinya dia mau nyari tempat baru lagi tapi nggak ada yang sesuai, nggak ada yang cocok. Setelah dia lenyap,
Pagi-paginya gue ke area itu tuh yang ditunjukin begini, udah jadi kandang ayam kan. Jadi di area itu memang angker banget. Belum lama ini ada tetangga gue cerita, ada pekerja ya kontraktor lah, lagi nyari kontrakan. Jadi kalau mau ke rumah kontrakannya memang harus ngelewatin area rumah bongkaran itu sama pohon pisang itu. Nah itu sekitar jam 2 malam. Gila kan nyari kontrakan jam 2 malam. Si tetangga gue cerita, "Mas, tadi malam saya lewat sini nih. Rame-rame padahal. Tahu-tahu dari pohon pisang ada mata merah, berbulu, suaranya. Gue bilang, wah Ferguson alias Ngeruwo ya. Ngeruwo. Kamu lagian ngapain malam-malam lewat situ? Ya emang yang dekatnya lewat situ, mau lewat mana lagi? Ya udah, kapok nggak? Ya kapok, saya nggak mau lihat situ lagi. Udah tuh, adek gue yang cewek maghrib buang sampah di bekas lokasi rumah kosong itu sama pohon pisang itu. Pas lagi Allah Akbar maghrib, dilempar tak langsung di samping pohon pisang, diikat Poci. begini ke arah adek gue begini. Adek gue langsung lari kan, teriak, tolong. Kenapa lo Nun? Kata ibu gue, itu bu ada itu bu tuh. Karena dia panik, apaan? Itu tuh di tempat sampah. Lu ngapain maghrib buang sampah lagian? Itu pokoknya bu, itu tuh. Akhirnya kan karena panik dikasih minum, tenang. Lu nggak apaan? Itu bu, pocong. Lagian lu maghrib buang sampah. Ya nggak enak lah, ngeres. Udah, adek gue ngalamin. Gue juga kena. Gue pulang kerja sekitar jam 10:30 malam Jumat. Gue lewat area itu. Lo kan tahu tas gue nih ada loncengnya nih. Iya. Tas ada loncengnya nih. Gue jalan sambil main handphone, siul-siul, bunyilah lonceng. Cering sambil siul. Beberapa meter mau nyampe pohon pisang, tiba-tiba ada yang muncul begini nih. Apaan tuh? Sama. Pocongnya begitu. Nah, mukanya hitam. Cuma sebagian segini doang. Gue berhenti, gue cuma senyum doang. Dia nggak hilang tuh. Gue ngomong, gue nggak takut. Kalau seandainya dia bisa gue sentuh, gue gini nih, minggir lu, pengen gue gituin. Karena gue udah capek banget. Akhirnya pas gue bilang gue nggak takut, dia begini lagi, masuk. Gue ngomong, thank you, langsung gue jalan. Iseng banget. Jadi memang area itu udah jadi angker banget karena ditungguin pohon pisang. Nanti ada fotonya, gue kasih tahu. Nah semenjak kejadian itu, si Miss Universe ini masih ganggu, tapi udah nggak ganggu sekampung lagi. Cuma sekarang dia tinggal di toren, di toren air itu, ngeganggu orang yang punya rumah itu. Tapi kalau dia ganggu ibu gue lagi, lihat aja, gue bakar semuanya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue nanti collab lagi sama Bang Runan. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya.